Ya, bentar. Oke. Paket. Siap. Woi, Scarlett. Ini adalah paket yang gue tunggu-tunggu karena gue selalu membeli Scarlett untuk merawat kulit badan gue serta kemulusan muka gue. Apa isi paket ini? Brightly Ever After Serum dari Scarlett ini mengandung glutathione yang dapat meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Nah, kalau kulit kalian sedang berjerawat, jangan khawatir karena bisa menggunakan Acne Serum karena mengandung tea tree water, berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan dan mengurangi minyak di wajah kalian. So, ini adalah rekomendasi gua untuk kalian menggunakan serum Acne Serum ataupun Brightly Ever After Serum dari Scarlett ini. Oke. Yaudah, kalau gitu gua siap-siap dulu ya. Alright, tunggu gua ya. Oke, bye bro. Scarlett Brightly After Serum ini mengandung vitamin C dan glutathione, di mana kulit kalian akan jauh lebih lembab, mencerahkan kulit kalian sekalian, serta mengandung vitamin C yang, vitamin C bagus buat kulit kalian kan. Dan kalau kulit muka gua lagi berjerawat, gua selalu pakai yang serum acne ini. Kalau gua lagi pengen kece, muka lagi nggak jerawat, gua pakai yang Brightly After Serum. Nah, ini semua dari produknya ada di Scarlett Brightly After Serum. Now, I'm ready to you. Mak hilang itu. Kalau mak hilang itu, aku gak bisa lupa. Tapi kalau mak hilang sekarang, aku benci banget. Mak hilang sekarang tuh bener-bener bukan mak hilang dulu gitu. Bener-bener benci mak hilang sekarang. Kalau mak hilang dulu, dia senyum, dia bicara apa perhatian gitu kan. Kalau aku cemburu, dia berusaha gimana? Intan Maili. Yes. Siapa nama asli? Intan Ratna Juwita. Intan Ratna Juwita. Itu nama asli atau nama panggung juga? Nama asli semuanya. Dari IG, YouTube, nama Intan Ratna Juwita. Tapi orang termasuk gua itu akan memanggil lu Intan Maili. Iya. Karena lu melekat dengan sosok di balik preman yang cuma ada di YouTube. Tapi emang dia premannya cuma di YouTube atau di kehidupan nyata kita juga nggak tahu ya. Nah, di sini gue pengen bertanya mengenai banyak banget artikel ataupun konten-konten yang membahas mengenai keadaannya Intan dengan suami ya, mantan suami atau suami? Bingung ya, kalau dalam hukum mungkin masih suami. Okay. Kalau dalam agama mungkin udah jatuh talak karena kan udah bisa ranjang 3 bulan. Tapi aku nggak ngerti juga gitu. Oh oke. Tapi secara agama masih suami. Secara agama udah suami belum ya, kira-kira udah bisa ranjang 4 bulan. 4 bulan. Tapi gugatannya ditolak. Gugatannya Saya tuh nggak diterima karena prosedurnya kurang memenuhi syarat gitu. Oke. Tan, gue boleh tanya nggak tentang lu tuh sebenarnya mengenal Maili dari kapan? Kenalnya dari sebelum dia terkenal lah, pastinya dari dia supir gitu kan, belum ada apa-apa ya. Ya masih baru gitu, dan YouTube pun belum ada gitu. Dia masih di Instagram gitu? Iya, waktu itu masih di IG, di bawah followers 100k. Berarti masih pas ngerintis sama Marco dong? Malah belum kenal Marco dia. Oh oke. Masih baru banget gitu. Endorsement paling buat rokok-rokok doang ratusan ribu gitu, pokoknya belum ada apa-apa gitu.
Dan itu lu kenal sampai sebelum nikah berapa tahun? Hampir setahun kali ya. Pacaran. Pacaran. Lu di Jakarta apa di Pekanbaru? Nah waktu itu kita LDR, akunya di Batam, dianya tuh di Jakarta. Oke. Kenal di? Sosmed, IG. Seriusan? Iya serius. Tapi pernah ketemu? Iya akhirnya ketemu, cuman dia banyak alasan kan nggak bisa datang. Ini anak serius nggak sih? Cuman dia selalu telepon. Ya sebenarnya dia yang ngajarin gitu sistem pacaran yang nonstop gitu, telepon, tidur pakai visian gitu, lagi kerja aku ditemenin. Dia kan waktu itu nganggur tuh, banyak nganggurnya, aku yang kerja gitu kan. Intan kerja di mana? Aku di rumah, aku ada butik di Batam gitu. Oh, oke. Jadi aku selalu kerja, dia telepon bantuin aku kerja, gitu nggak apa-apa aku temenin gitu. Dia nelfon gitu. Dulunya tuh malah sering nemenin aku, banyak nemenin aku dibanding dia kerja, karena waktu itu kan dia masih supir, masih banyak nganggur-nganggurnya. Oke, berarti bisa dibilang lo nggak pansos di saat dia lagi? Ya dong, nggak banget. Nggak ya? Malah waktu itu ada artis yang terkenal gitu kan, deket sama aku malah gitu kan, tapi akunya ngeliat ini cowok nih pasti playboy, dia suka sama aku, pasti ada maunya gitu kan. Kalau ini kan dia nah itu mindset aku yang nggak bagus sebenarnya waktu itu. Kita nggak bisa nilai cowok itu dia hidupnya susah, dia tuh nggak punya apa-apa, ini pasti baik, atau enggak ini laki-laki dia kayak raya, dia bisa punya apa-apa, dia bisa punya segalanya, ini pasti nggak bener, nggak bisa gitu, itu nggak bisa suatu patokan gitu. Dan lu memilih pada saat itu Maili yang masih belum sesukses sekarang. Berarti artinya lu menemani dia di saat sebelum sukses seperti sekarang dong. Dan lu akhirnya menikah. Oke, ini sedikit flashback. Pernikahan itu nggak gampang loh. Nggak gampang dong. Kita seorang perempuan yang seorang ibu melepaskan anak gadisnya gitu kan, diambil, dibawa pergi gitu kan, apalagi seorang orang tua nggak pernah nyubit anaknya gitu kan, sayang sama kita, dirawat sampai gede, terus dengan sukarela itu dengan ikhlas memberikan anaknya ke seorang laki-laki gitu, hidupnya gitu kan, nih anak gua gitu loh kan. Setelah itu baru 8 bulan main cerai gitu aja, orang tua mana sih yang nggak sakit hati gitu kan. Mana waktu itu kemarin keputusan sidangnya dekat-dekat sama resepsi. Oh, deket 1 anniversary. Resepsi waktu itu tanggal 30 Maret kemarin. Dan tanggal 28 aku resepsi, tanggal 30 kemarin aku keputusan hakim. Oke. Jadi cerai sebelum resepsi gitu. Cerai sebelum resepsi. Kan kita resepsinya nggak jadi. Karena corona kan, jadi kita akad waktu itu. Jadi ditunda resepsinya. Harusnya kita Maret tanggal 28 itu udah resepsi gitu loh. Berarti semua geser atau batal? Batal. Hilang semua dong? Bukan batal, daripada itunya batal. Jadi kemarin diganti dengan adanya anak yatim. Kemarin tuh syukuran anak yatim gitu, menyambut anak yatim, menyambut bulan puasa gitu, doa-doa bersama anak yatim gitu. Semoga di balik musibah ini ada hikmahnya. Itu sudah dipastikan pernikahan kalian itu bukan settingan atau pancas naikin nama pribadi? Enggak dong, nanti kan aku juga posting lah suasana resepsi kemarin itu. Oke. Gue pernah lihat di podcastnya Melanie kalau nggak salah, lu sampai nangis sesungguhkan seperti itu. Dan ada satu kata yang lu sampaikan ke Melanie kalau inget dong janji kamu sampaikan ke orang tuaku yang dulu. Janji apa sih? Janji dia bakal bahagiain aku gitu kan, nggak bakal nyakitin hati aku, nggak bakal nyakiti ya segala macam gitu kan. Ingat janji kamu gitu, bakal ngebahagiain aku gitu. Sumpah dia bersama di akad itu gitu kan, disaksikan oleh banyak malaikat gitu kan. Nggak, kita tuh kalau kamu nikah nanti itu sakral akad itu, nggak sembarangan kalian bersumpah, itu disaksikan oleh malaikat gitu kan. Berguncang loh dunia ini, misalnya itu kan saya terima ini dengan nama orang tua kita gitu kan, wali itu loh, berpindah kan. Kewajiban seorang suami dengan orang tua gitu. Semua permasalahan pasti ada A dan A B yang punya kekurangannya masing-masing. Kekurangannya dia di mata Intan apa? Kekurangan dia itu sebenarnya banyak, cuman karena kita tuh sayang, jadi kekurangannya itu udah ketutup gitu kan. Ya, yang membuat akhirnya kok jadi berantakan kayak gini gitu.
Ya karena dia nggak bisa nerima kekurangan aku gitu loh. Oke. Aku selalu terima kekurangan dia selalu berbuat ini sama aku tutup dulu ya karena nanti ada waktunya. Dia selalu bikin aku seperti ini, dia selalu ngusir aku. Setiap berantem selalu ngusir, setiap berantem selalu talak gitu loh kan, ngulang ke rumah orang tua gitu, hari-hari ngusir aja. Aku keluar dari rumah itu nggak bawa 1% pun loh, nggak bawa uang 1% pun. Selalu ngusir? Yes. Selalu ngusir berarti sering Setiap kejadian ngusir. Aku sekali pernah ya, aku nggak bilang diri aku baik, aku pernah saat lagi berantem gitu ketahuan di handphonenya ada yang mencurigakan gitu kan. Ya aku tanya baik-baik gitu, ya mana buktinya, udah tanya bukti udah gini, walaupun masih gantung gitu kan, udah akhirnya dia talak aku gitu kan. Masalah gara-gara cuman nanya gitu, loh kamu pernah kesini ya gitu kan. Terus dia marah, aku tuh gini cuman acara ulang tahun gitu dia bilang gitu kan. Terus aku nggak suka ya cara kamu curigaan sama aku talak kamu gitu. Itu tuh bener-bener aku ya Allah gitu kan. Aku sempat pergi dari rumah gitu kan. Tega banget. Berarti kita udah nggak suami istri kan masih 2 bulan married. Jadi aku nggak ngerti itu talak apa tuh talak gitu kan. Apa udah nggak suami istri lagi? Aku pergi dari rumah gitu. Nah semenjak itu aku nggak pernah keluar dari rumah lagi. Setiap berantem dia usir. Memang tuh 1 kali talak itu aku udah berubah gitu, nggak pernah lagi ini gitu kan. Setiap berantem selalu minta maaf, Cuman dia yang makin menginjak gitu, memulangkan ke Pekanbaru lah, ngusir lah. Dan aku waktu terakhir itu kejadiannya dia menceraikan aku itu, aku bilang sama dia, kamu mulangkan aku ke Batam, aku nggak ada uang sama sekali loh, aku bilang kayak gitu. Aku meninggalkan orang tua aku meninggalkan kerjaan aku karena aku nikah sama kamu. Aku udah nikah sama kamu, berarti ya hidup aku sama kamu gitu kan. Ya udah aku harus milih usaha aku atau sama suami, mau nggak mau kan pilih nih, karena di Batam kan jauh. Ya udah aku pilih hidup sama suami aku gitu kan. Ya kan kita baru merintis gitu, nggak kayak orang artis kaya gitu kan. Kita kan juga masih kontrak juga rumah di situ kan. Ya udah aku terima apa adanya, seberapa yang dia kasih aku terima. Dan dia ceraikan aku tuh aku nggak bawa apa-apa pulang ke Batam gitu. Aku nol, aku nggak bawa apa-apa, cuman bawa baju gitu. Sampai di rumah tuh aku nangis sama orang tua aku gitu kan. Istilahnya kan udah berapa tahun, hampir 1 tahun gitu kan aku nggak ketemu orang tua aku gitu kan. Istilahnya aku tuh kayak nyakitin keluarga aku, pulang-pulang aku malah ya mintanya ke orang tua gitu kan, minta hidup, biaya hidup aku gitu kan. Aku nangis sama orang tua aku gitu. Pokoknya kalau diingat-ingat itu sakit banget, akunya sakit gitu. Tapi perlakuan dia. Intan sendiri ngerasa kekurangannya Intan untuk Mail apa? Sampai dia melakukan itu. Ya aku cemburuan. Dia nggak senang aku cemburuan, dia nggak senang aku curigaan, dia nggak senang aku manjaan, dia nggak senang aku curigaan gitu. Itu kan semua sikap perempuan ya. Itu sikap kamu setelah menikah memang dari sebelumnya? Udah dari awalnya, makanya aku heran sama ini anak gitu kan. Okay. Kenapa sih baru sekarang dia nggak senang gitu, apa semenjak nikah jadi nggak bebas? Oh nggak enak juga ternyata ada nikah ya, dilarang ini dilarang itu, pulang malam ditanyain gitu. Ya kita seorang istri wajar dong bertanya gitu, mana udah pulang belum, jam berapa pulang gitu kan. Kita kan panik kan seorang istri gitu kan. Nah dia tuh nggak senang, nggak tahu juga tuh di belakang siapa yang ngomporin, aku nggak tahu juga gitu kan. Namanya rumah tangga itu nggak ada lepas dari masalah. Misalnya nggak mungkin lah dia nggak pulang-pulang nggak kutanya gitu. Ya udah dia nggak suka nggak kutanya deh gitu. Nggak mungkin kan kita nggak tanya. Mungkin caranya yang berbeda. Yang ada dia tuh ngerasa nggak bebas, dia pengen bebas. Sepikiran aku seperti itu karena dia pernah bilang gini, aku nggak suka aku sama kamu ya. Aku ngerasa terpenjara gitu. Aku ngerasa kayak terpenjara gitu sama aku gitu. Padahal biasa aja dia syuting sama cewek. Sebelum dia pergi syuting itu cupi kaki apa gitu, salaman baik-baik, kamu nggak ikut nggak usah deh, pergi aja. Saking aku percaya sama dia gitu kan, syuting gitu kan. Dan ada itu teman-temannya yang nyaksiin sebelum berangkat itu kami tuh harmonis gitu loh. Tiba-tiba pulang aku cuma nanya doang, tadi syutingnya gimana sayang, masih sempat sayang-sayangan gitu, masih peluk-pelukan di kamar. Tiba-tiba dia kayak kesetanan apa gitu-gitu. Lah aku kaget gitu loh. Teriak, ngeludah gitu loh. I'm sorry aku harus ngasih tahu itu gitu kan. Ngeludah aku dan aku kaget dong dia ngeludah aku gitu kan. Kok nggak bisa gini-gini? Ya bisa jelaskan dengan baik-baik dong. Aku kan nanya baik-baik pakai sayang-sayang aku gitu. Sampai aku ngelus-ngelus, sampai kamu minum apa? Kamu udah minum obat? Sampai aku tanya kayak gitu. Kayak kesetanan kayak gitu aku nggak ngerti. Akhirnya dia ngusir aku, dia ngeludah aku pergi gitu. Terus aku turun dari rumah, ini kejadiannya ya, real kejadian
perkara terakhir penyebab kita perceraian itu sampai aku bikin video klipnya gitu, aku bersujud sembah kaki gitu sama dia terakhir supaya jangan ceraiin aku gitu. Aku ke bawah turun pas dia ngusir aku nggak keluar dari rumah malah kayak gitu. Aku tuh gimana nurutin kata-kata dia gitu. Dia ngusir aku, tetap aku nggak keluar dari rumah. Besoknya dia telepon orang tuaku marah sama aku. Di situ aku naik, aku trauma gitu. Trauma waktu kejadian dulu dia sempat nelfon orang tuaku untuk gagalin resepsi yang pertama kali. Jadi aku tuh trauma, aku tuh udah menggigil, terus aku marah sama dia. Ya udah kalau kamu pengen cerai, aku cerai, aku keluar dari rumah, pergi gitu. Orang tua Intan masih ada semua. Ayahku nggak ada, ibu tinggal. Ibu tinggal di Batam. Ibu pernah ngomong apa sih dari untuk sisi wanita? Bukan kita bahas masalah. Kalau orang tua aku awalnya ya dipertahankan gitu kan, minta maaf, telepon deh gitu kan. Kalau untuk sekarang dia serahkan sama aku aja, apalagi dilihat aku nih udah sering nangis gitu kan. Nangis? Kenapa nangis? Apa yang dinangisin? Ya nangis lah. Ya apa? Kita nikah baru 8 bulan diceraiin gitu kan, cuma masalah sepele gitu kan. Kayak dibuang gitu, apa kayak nggak ada kemanusiaannya, aku lihatnya kayak gitu loh. Tega banget gitu kan, semudah itu menceraikan seorang istri. Kalau misalnya aku selingkuh gitu kan, aku mabuk-mabukan, foya-foya atau ngapain, oke, ceraiin deh perempuan kayak gitu, nggak layak gitu kan. Ya ini aku masalah cemburu, perempuan mana sih yang nggak cemburuan gitu. Sampai ujung dunia pun dia nggak bakal dapet orang cewek nggak cemburuan gitu. Wanita itu kan udah ditakdirkan untuk cemburuan gitu. Oke. Terus usaha Intan pada saat itu saya dengar mempertahankan hubungan sampai mohon-mohon. Apa itu cuma skenario?